yang tidak memuat 0 dan semua digitnya berbeda. Jika X, Y, Z berturut-turut adalah rata-rata, median, dan jangkauan dari semua anggota A, maka nilai dari X min Y plus Z adalah, di sini kan A-nya itu bilangan 3 angka, 3 digit. Misalin A, B, C, berarti kan semuanya harus berbeda nih. Terus 3 digit yang tidak memuat 0. Semuanya juga nggak ada yang memuat 0. Kalau kasus begini, median ya, ini kan jangkauan dari angka-angka yang mungkin itu dari 1 sampai 9. Karena 0 nggak boleh. Berarti si median ya, dia pasti tengah-tengah dari 1 sampai 9 kan 5 ya. 1 sampai 9. Berarti nanti mediannya itu 5, 5, 5. Ini kalau cepetnya. Tapi sekarang kita hitung gimana cara dapetin angka 555-nya. Dengan cara yang benar. Oke, misalkan bilangan 3 angkanya ratusannya 1. Puluhannya kita belum tahu. Kita mau nyari banyaknya bilangan yang ratusannya 1 ada berapa. Bilangan kedua kan nggak boleh 0, nggak boleh 1. Tinggal 8 cara. Bilangan ketiga nggak boleh yang ini juga nih, nggak boleh yang kedua. Berarti tinggal kurang 1, ada 7 cara. Banyaknya ada 56. Kalau yang puluhannya 1, angka ratusannya bener, dia sama, ada 8 cara. Satuannya tinggal 8 kurang 1, 7. Ada 56 cara. Terakhir, kalau nanti satunya itu jadi satuan ya, banyaknya bilangan yang satuin 1, itu ada, ini 8, 7 cara juga. Jadi ada 56 bilangan. Oke, kita pakai ini buat nentuin rata-ratanya. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya, sekarang itu jadi rata-rata ini ya. Untuk di sini, rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Di sini kita pakai contohnya 1. 1 di sini kita udah ngitung tempat ratusan, puluhan, sama satuannya. Di ratusan, nilai 1 itu dikali sama 100. Kalau di puluhan, nilai 1 dikali sama 10. Kalau di satuan, nilai 1 itu dikali sama 1. Dikali sama, di ratusan, dia ada 56 bilangan. Yang puluhan juga sama, yang satuan juga sama. Jadi yang ini kita kali 56. Jadi kalau cuma ini 1 dikali 100 plus 10 tambah 1 dikali 56, kita ngejumlahin nilai 1 dari semua bilangan himpunan A. Nah, nanti untuk yang 2, yang 3, kasusnya juga sama sampai 9. Jadi kalau ini kita hitung, hasilnya adalah jumlah semua anggota himpunan A. Oke? Dibagi dengan banyaknya data. Buat ngitung banyaknya data, udah gampang sih. Ada 3 bilangan. Yang pertama bebas, ada 9 cara, karena nggak boleh 0. Setelahnya tinggal kurang 1, 8. Setelahnya lagi 8 kurang 1, 7. Jadi bagian bawahnya 9 dikali 8 dikali 7. Di sini 8 kali 7 hasilnya 56. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 9 hasilnya 45. Dibagi 9 jadinya 5. Kita punya rata-ratanya 5 dikali yang ini nilainya 111. Kalau kali 5 jadinya 555. Kita punya rata-ratanya atau X-nya adalah 555. Sekarang kita nyari mediannya dengan cara yang benar ya. Gak nebak kayak gini. Ini kan bilangan yang ratusannya 1 ada 56. Nanti bilangan yang ratusannya 2 juga ada 56. Yang ratusannya 1 ada 56, yang 2 ada 56, dan seterusnya tuh. Sampai yang ke-9 itu juga ada 56 bilangan. Berarti nanti mediannya pasti ada di bagian yang ratusannya 5. Oke. Di sini nanti kita lihat kan di sini pasti tengah-tengahnya ada 56 di 5 ini. Gini ya. 56 itu kalau bagi 2 kan 28. Jadi di sini di pojoknya itu data ke 28. Terus yang sebelah kanan nanti ada data ke 29. Di sini
mediannya. Kan kalau bilangan yang ratusan 5, untuk ratusannya ada satu cara. Terus untuk bagian satuannya, dia nanti nggak boleh sama 0, nggak boleh 5, nggak boleh bilangan yang kedua. Tinggal 7 cara. Nah, ini 1 dikali 7 dikali berapa lagi nih tengahnya? Biar paling dekat sama 28. Kan dikali sama 4. Berarti si 4 ini dia ada angka 1, 2, 3, 4. Dengan kata lain, ini bilangan terbesar yang kita hitung di sini itu kan 549. Dia adalah data yang ke-28. Di sini ada 549. Data yang ke-29 ya. Ini kan yang puluhannya 4 udah habis. Puluhannya 5 nggak mungkin karena nggak boleh sama angka satuannya, angka ratusannya. Jadi yang kita hitung setelahnya adalah angka yang puluhannya 6. Yang terkecil 561. Jadi mediannya di sini kalau dihitung beneran, mediannya sama dengan 549 ditambah 561 dibagi 2. Sama dengan yang atas, kalau jumlahnya jadinya 0, 1, 1, 1 per 2. Sama dengan 555. Sama dengan yang atas. Ini adalah nilai median atau di soal dimisalkan dengan Y. Terakhir adalah Z, jangkauannya. Ini yang paling gampang. Ya, kalau si Z itu jangkauannya adalah yang terbesar 987 dikurang yang terkecil 123. Sama dengan dari belakang jadi 4, 6, 8. 864. Jadi X min Y plus Z sama dengan X nya 555, Y nya 555, Z nya 864. Yang depan bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 864. Jawabannya yang D. Nomor 20. Bilangan B per A terbesar dengan A dan B positif sedemikian sehingga 5 per A tambah 20B merupakan bilangan kuadrat sempurna yang kurang dari 2020 adalah. Di sini kita nggak boleh nebak nih, karena A sama B keterangannya cuma positif, bukan bilangan bulat positif. Jadi kita harus pakai persamaan. Ingat ya, kalau ada bilangan dikuadratin hasilnya lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau ada akar X dikurang akar Y dikuadratin hasilnya lebih besar sama dengan 0. Kalau jabarin jadinya akar X dikuadratin min 2 akar X kali akar Y masuk jadi X kali Y ditambah akar Y dikuadratin lebih besar sama dengan 0. Akar X kuadratin jadinya X ditambah akar Y dikuadratin jadinya Y, yang minus pindah kanan jadi 2 akar XY. Ini untuk si X sama Y nya bilangan bukan negatif ya, karena di sini ada bilangan akar. Jadi si X nya sama si Y nya dia lebih besar sama dengan 0 biar nggak jadi akar minus. Oke, nanti kita akan pakai bentuk ini. Pertidaksamaan ini terkenal dengan nama AMGM ya. Kalau AMGM kan AM-nya itu X plus Y per 2, dia nanti lebih besar sama dengan GM. GM itu geometric mean. Kalau ada 2 data jadi akar pangkat 2, dalamnya dikaliin jadi X kali Y. Ini AM lebih besar sama dengan GM. Oke. Ini boleh sekedar tahu aja karena pertidaksamaan AM lebih besar dengan GM ini sering keluar. Oke, balik ke soal. 5 per A tambah 20B boleh kita keluarin 5-nya. Jadi 5 dikali 1 per A ditambah 4B. Dia merupakan bilangan kuadrat sempurna. Di sini kan dia harus bilangan kuadrat sempurna. Karena ini dikali sama 5 yang kiri, berarti ini kanan ini juga harus kelipatan 5. N kuadrat kelipatan 5 berarti N nya harus kelipatan 5.
bilangan kuadrat kelipatan 5 yang kurang dari 2020 adalah 1640 kuadrat. Di sini N-nya kita ganti jadi 40. Karena kalau 45 2025 dia lebih dari 2020. Oke. Jadi yang kanan ganti jadi 40. Jadi 40 dikali sama 40. Yang di kiri tetap 5 dikali 1/A ditambah 4B. Di sini 5 membagi 40 jadi 8. Kita punya yang akhir ini 1/A tambah 4B sama dengan 40 kali 8, 320. Yang di persamaan ini X-nya kita ganti 1/A, terus si Y-nya kita jadiin 4B. Jadi persamaan yang kita punya itu ada X plus Y atau 1/A tambah 4B lebih besar sama dengan 2 akar X kali Y. Ganti jadi 1/A dikali 4B. 1/A tambah 4B nilainya bisa diganti jadi 320. 320 lebih besar sama dengan 2 akar 4-nya bisa misah. 1/A dikali B jadinya B/A. Oke, sampai sini 2-nya ngebagi 320 jadi 160. Ini ruas. Lebih besar sama dengan ini 4-nya keluar dari akar. Akar 4 sama dengan 2 akar B/A. Lanjutin kanan. 2-nya ngebagi 160 jadi 80. Lebih besar sama dengan akar dari B/A. Untuk hilangin bentuk akar tinggal dikuadratin. Jadi B/A lebih kecil sama dengan 80 kuadrat 6400. Nilainya itu lebih kecil atau sama dengan. Maksimalnya berarti sama dengan. Jadi B/A maksimal sama dengan 6400. Jawabannya yang C. Nomor 21. Kita masih pakai IM game juga. Jika A dan B adalah bilangan real positif dengan A pangkat 505 ditambah B pangkat 505 sama dengan 1, maka nilai minimum dari A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 adalah. Jadi IM game itu sering dipakai buat ke soal yang ditanya nilai minimum atau maksimum. Di sini tadi kan kita punya AM lebih besar dari GM itu, jadi X plus Y per 2 lebih besar sama dengan akar dari XY. Oke. Ini kan ada 2 ya. Misalkan ada 3, X, Y, sama Z. Bentuknya jadi rata-rata biasa untuk AM-nya X plus Y plus Z per 3. Nanti si GM-nya, geometric mean ya, karena ada 3 data jadi akar pangkat 3. Bagian dalam akar tinggal kaliin aja X kali Y kali Z. Oke. Balik ke soal. Si 2020 ini dia kan sama dengan 505 dikali 4. Berarti kayak pakai sifat tadi nih. A pangkat 2020 ini kita ganti jadi A pangkat 505 dipangkatin sama 4. Ditambah B pangkat 2020 ganti jadi B pangkat 505 dipangkatin sama 4. Jadi kita mau nyari nilai minimum dari ini. Biar nggak capek nulisnya, sekarang kita misalin A pangkat 505 sama dengan X, terus B pangkat 505 sama dengan Y. Oh ya, ini untuk AMGM ini ada syarat si ininya bilangan-bilangannya untuk memenuhi AMGM itu harus lebih besar sama dengan 0, nggak boleh negatif. Karena di sini nilai positif, jadi kita boleh pakai AMGM. Oke. Kita punya A pangkat 505 tambah B pangkat 505 sama dengan 1. Kita ganti sama X sama Y. Berarti X plus Y sama dengan 1. Per tidak samaan AMGM, X plus Y per 2 lebih besar sama dengan akar dari XY. Sebelumnya sih yang atas ini kita kuadratin. Kalau dikuadratin, X plus Y jadi X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat 1. Biar nanti
X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4-nya minimum, kita minimumin bentuk dari X kuadrat sama Y kuadratnya. Jadi kita maksimumin nilai dari 2XY-nya. Di sini kita nyari XY dari MGM nih. X plus Y per 2, X plus Y ganti 1. Jadi 1 per 2 lebih besar sama dengan akar XY. Sama kayak sebelumnya, yang di sini juga kita kuadratin. Kalau dikuadratin, 1 per 2 kuadrat jadinya 1 per 4 lebih besar sama dengan akar XY, kuadratin akarnya hilang. Jadi X kali Y. Maksimum dari X kali Y sama dengan 1 per 4. Ganti nilai XY sama dengan 1 per 4 ke sini. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 dikurang 2 kali XY. 2XY dipindah ruas. 2 dikali sama 1 per 4. Sama dengan 1 min 2 per 4. Hasilnya 1 per 2. Persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 per 2. Ini kita kuadratin lagi. Kalau dikuadratin hasilnya X kuadrat kuadrat atau X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat kali Y kuadrat atau 2 dikali XY dikuadratin ditambah Y kuadrat kuadrat Y pangkat 4 sama dengan 1 per 2 kalau dikuadratin jadinya 1 per 4. Jadi X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 sama dengan 1/4 dikurang 2 kali XY kuadrat. 2 dikali XY 1/4 jadi 1/4 kuadrat. Jadi sama dengan 1/4 dikurang 2 dikali 1 per 16 sama dengan 1/4 dikurang 1 per 8 sama dengan 1 per 8. Jadi jawabannya yang D. Nomor 22. Diketahui segi 8 ABCDEFGH dengan panjang sisinya 2 cm akan dipilih secara acak 3 titik sudutnya dan digunakan untuk membentuk suatu segitiga yang akan dihitung luas daerahnya. Jika A adalah himpunan semua luas daerah segitiga yang mungkin dan jumlah semua anggota A adalah A plus B akar 2 cm persegi, maka nilai dari A plus B adalah Oke, ini segi 8 ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita mau nyari himpunan dari luas segitiganya ya. Kalau ngomong himpunan berarti nggak boleh ada elemen yang sama. Jadi kalau ada dua segitiga, misalkan segitiga ABC dengan segitiga BCD, itu kita hitungnya cuma satu aja. Karena ABC dan BCD itu dua segitiga yang kongruen. Oke ya, jadi kita ngitung luas segitiga yang nggak kongruen itu apa gitu? ABC, terus ABD, habis itu ABE. Nah, sampai sini ABE sama ABF itu luasnya sama ya. Jadi nggak kita hitungnya sekali aja. Gitu juga dengan ABG. ABG itu akan sama dengan ABD. Begitu juga ABC dengan ABH. Jadi cukup yang AB terwakili oleh ini. Berikutnya kita buat AC. AC berarti jangan ACD ya, karena ACD nanti sama aja dengan ABD kongruen. Jadi kita buatnya ACE, kemudian ACF. Setelah itu AD udah nggak bisa lagi. Begitu kita hubungin AD, mau lari kemanapun dia akan dapat kongruennya dengan salah satu yang ini. Oke, sekarang kita hitung luasnya. Sebelum kita hitung luasnya, di sini panjangnya 2. Karena ini panjangnya 2, ingat untuk ini kan segitiga siku-siku sama kaki ya. Kalau diketahui panjang rusuknya atau panjang sisi tegapnya, nyari panjang sisi miringnya dikali akar 2. Kebalikannya, kalau diketahui sisi miringnya, untuk nyari panjang ininya dibagi akar 2. 2 dibagi akar 2, hasilnya jadi akar 2 ya. Jadi ini juga akar 2, ini 2, dari sini ke sini juga akar 2. Sekarang kita hitung luasnya. Pertama, luas segitiga ABC setengah, saya kasih garis bantu.
ABC nih. Dari segitiga ABC ini kita hitung berarti luasnya itu alasnya 2, tingginya yang ini. Setengah alasnya 2, tingginya akar 2. Jadi luasnya sama dengan akar 2. Kemudian ABD. Luas segitiga ABD berarti alas kali tingginya yang ini. 2 plus akar 2. Jadi luasnya adalah setengah dikali dengan alasnya 2, tingginya 2 plus akar 2. Setengah sama 2 habis, jadi tinggal 2 plus akar 2. Lalu segitiga ABE. Segitiga ABE, luasnya setengah alas 2, tingginya dari sini ke sini, berarti akar 2 tambah 2 tambah akar 2. Berarti sama dengan, ini maksudnya luasnya ya semuanya. Setengah kali alasnya 2, tingginya 2 plus 2 akar 2. Bagian depannya setengah sama 2-nya habis, jadi tinggal yang dalam kurung. 2 plus 2 akar 2. Lanjut ke segitiga ACE. Ini kan panjang perseginya 2 sisinya ya, 2 plus 2 akar 2. Jadi setengah dari luas perseginya 2 plus 2 akar 2 kuadrat, tolong dicekin, dikurang sama luas yang ini. Luas yang itu setengah kali 2 plus akar 2 kali akar 2 sama dikurang yang ini. Kan sama aja ya dengan yang ini ya. Jadi ini tinggal kita kali 2. Ini kita coret dulu ini sama ini. Jadi sama dengan setengah kali CV di bawah aja. Setengah kali 2 plus 2 akar 2 dikuadratin, 2 dikuadratin jadi 4, plus 2 dikali 2 kali 2 akar 2, jadinya 8 akar 2, plus 2 akar 2 dikuadratin, 4 kali 2 itu 8. Dikurang dengan 2 plus akar 2. Sama dengan 4 tambah 8, 12 dibagi 2 jadinya 6. Ditambah 4 akar 2, dikurang 2, dikurang akar 2. Hasilnya jadi 6 dikurang 2, 4. Kemudian 4 akar 2, dikurang akar 2. Jadinya plus 3 akar 2. Luas segitiga ACF. Nah, ini kita pakai setengah alas kali tinggi aja ya. Ini kita buat alas, tingginya kita tarik tegak lurus. Nah, panjang ini kan sama dengan panjang ini. Jadi luas segitiga ACF itu setengah alas kali tinggi. Alasnya kita buat si AF, panjang AF itu sama dengan panjang sisi perseginya, yaitu 2 ditambah 2 akar 2. 2 plus 2 akar 2 dikali dengan tingginya dari sini ke sini, yaitu 2 plus akar 2. Angkanya 2 sama akar 2 gitu, rawan salah ngitung ya. Setengahnya masukin ke dalam, jadinya tinggal 1 plus akar 2 dikali dengan 2 plus akar 2. 1 kali 2 jadi 2, ditambah akar 2, ditambah 2 akar 2, terakhir akar 2 sama akar 2, hasilnya plus 2. Tambahin, 2 tambah 2-nya hasilnya 4, ditambah akar 2, ditambah 2 akar 2, hasilnya 3 akar 2. Tambah gitu ya. Yang bilangan bulatnya 2 tambah 2, 4, tambah 4, 8. 8 tambah 4 hasilnya jadi 12. Plus, oh lah ini salah nih, maaf. Bagian yang ini salah nih. Ini 2 plus akar 2-nya masih dikali akar 2 nih di sini nih. 2 plus akar 2 dikali akar 2 kan jadinya 2 akar 2 plus 2. Jadi ini min 2 akar 2 min 2. Hasilnya jadi 4 plus 2 akar 2. Ini. Oke, berarti hasilnya 1 tambah 1 tambah 2, 4 tambah 2, 6 tambah 3, jadi 9. Jadi 12 plus 9 akar 2. Yang diminta di sini ini kan bentuknya bentuk dari A plus B akar 2. Jadi A-nya itu 12,
B-nya itu 9. 12 ditambah 9 hasilnya 21. Jawabannya yang C. 23. Diketahui persegi panjang ABCD di bidang koordinat kartesius dengan AB di sumbu X, D di sumbu Y, C di kuadran 1. Kemudian ada 4 jenis rotasi yang dilakukan. Pertama, RC min 90 derajat. Yang kedua, RA 90 derajat. 3, RC 90 derajat. 4, RA min 90 derajat. Di mana RC 90 itu artinya perputaran atau rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi muternya begini kalau positif. Dan pusat rotasinya di C. Kemudian di sini ada segitiga ABCD-nya dirotasi berturut-turut seripet. Jika ABCD dirotasi berturut-turut dengan urutan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 dan diperoleh koordinat A itu 38,47, maka keliling persegi panjang ABCD adalah kita buat aja di sini persegi panjangnya. Yang di X itu si AB, yang di Y itu si D, berarti di sini C. Oke, lihat di sini. Ini kan dibilang yang pertama itu rotasi pusatnya di C, muter min 90. Kalau 90 derajat dia kan muternya berlawan arah jarum jam. Itu kalau positif ya. Kalau negatif berarti dia searah jarum jam. Jadi dari ABCD ini dia diputer 90 derajat begini. Oh, bentuknya ke sini berarti. Begini. Posisinya berarti sekarang bayangannya si C itu di sini. Dia C sama C aksen akan sama ya, karena C-nya menjadi pusat putarannya. Ini posisi B jadi pindah ke sini. Posisi A jadi di sini. Posisi D jadi di sini. Oke, sekarang diputer lagi, tapi pusatnya di A. A-nya kan pindah ke sini nih. Dia diputer di sini sebesar 90 derajat. 90 derajat berarti arahnya berlawanan arah jarum jam. Tolong dicekin kalau ada selip. Kita warnain biru aja. Pulpennya juga warna biru. Karena pusat rotasinya itu untuk yang kedua itu di A, berarti A-nya tetap. Jadi A aksen itu jadi A double aksen. Berarti di sini B-nya, ini C-nya, ini D-nya. Lalu ketiga, putarannya pusatnya di C, C-nya tetap 90 derajat berarti dia berlawan arah jarum jam. Jadi hasilnya ke sini. Pusat rotasinya di C berarti puter begini, berarti di sini D, ini A, ini B. Oke, terus putaran yang berikutnya pusatnya di A. Terus min 90 berarti searah jarum jam. Jadi ini hasilnya A4 aja deh ya, bayangan yang keempat. A4, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Oke, perhatiin. Dalam satu kali periode rotasinya nih, 1, 2, 3, 4 kan ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4 itu posisi A dari sini pindah ke sini. Itu satu periode. Nah, perhatiin juga dari yang poin 3, rotasi ketiga sama rotasi keempat, itu posisi A nggak berubah. Jadi ini yang ini terakhir, periode terakhir, mau sampai 3, mau sampai 4 itu A nggak berubah. Karena posisi A pas lagi rotasi ketiga, mau rotasi keempat, dia nggak berubah. Jadi sama aja kita ngeliat keseluruhannya ada berapa kali nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah 5 kali kita namanya periode. Setelah 5 kali periode, apa yang terjadi? Ya, si titiknya diperoleh koordinat akhir titik A itu jadi 38,47. Terakhir nih jadi 38,47. Oke, sekarang perhatiin seandainya lebarnya ini kita misalin M, ini kita misalin N. Nah, ini jadinya apa nih? Satu kali rotasinya, satu kali putarannya nih, 1, 2, 3, 4. Dari sini ke sini tuh berubahnya jadi berapa? Lihat posisinya X-nya. Ini M. Oke. Yang ini apa nih? Ini M dikurang yang ini, N. Saya tulis ya. Pertama, X-nya itu M ditambah
M minus N. Di sini ya. Terus ditambah yang ini nih. Ini apa? Ini kan sama dengan yang ini. Atau sama dengan yang ini. Atau sama dengan plus N. Koma. Posisi Y-nya sekarang. Ini kan segini kan. Ini N. Kita tulis dulu ya. N dulu ya. Kita tulis N. Ditambah. Dari sini ke sini. Ini adalah M. Terus turun ke sini nih. Ya, supaya tingginya sama ini. Ini apa nih? Ini kan M dikurang yang ini. Yang N. Pokoknya yang panjang M, yang kecil N. Berarti ini dikurang M tambah N. Jadi koordinat titik dalam satu kali putarannya itu A3 atau A4 aja langsung. A4-nya itu koordinatnya adalah 2M, 2N gitu. Ini kan satu kali rotasi dari 0 menjadi 2M sama 2N. Padahal di sini loopingnya maksudnya periodenya ada 5 kali. Jadi ini 5 kali sama dengan 5 dikali 2M, 2N gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanyakan keliling persegi panjang ABCD. Kelilingnya ini berarti M tambah N kali 2. Atau yang ditanya adalah 2M plus 2N. Sedangkan ini kan 2M kali 5 sama 2N kali 5. Jadi ini sama dengan 5 kalinya itu. Untuk nyari kelilingnya tinggal 38 tambah 47 itu udah 5 kali kelilingnya. Jadi tinggal dibagi 5. 38 bagi 47 itu 85. Dibagi 5 jadinya 17. Jawabannya yang B. Nomor 24, pada suatu kotak terdapat 40 bola berwarna merah dan hijau. 2 bola diambil secara acak dan diamati warnanya. Jika peluang terambil kedua bola berwarna merah adalah 5/12, maka banyaknya bola merah dalam kotak semula adalah, kita misalin aja banyaknya bola merah itu M. Maka peluang terambilnya bola merah itu sama dengan dari M bola merah kita mau ngambil 2, MC2. Dibagi, total seluruhnya ada 40 bola. Berarti 40 C2 banyaknya cara mengambilnya. Nah, peluangnya kan diminta sama dengan 5/12. MC2 itu jadinya apa? M kali M-1 bagi 2. Dibagi 40 C2. Berarti 40 kali 40 kurang 1, 39. Dibagi 2. 2-nya bisa kita buang. Kemudian, ini udah bebas aja ngitungnya ya. Jadi, M dikali M-1 itu sama dengan 5/12 dikali 40 kali 39. Dibagi 4, ini jadi 10, ini jadi 3. 39 dibagi 3 jadinya 13. Jadi M dikali M-1 sama dengan 5 kali 10, 10-nya kita buat jadi 2 kali 5, kali 13. Intinya kita mau buat bentuk ini jadi perkalian 2 bilangan yang selisihnya 1. Supaya jadi selisih 1 berarti, ini kita tukar tempat aja nih. Si 2 sama 5-nya ya. Jadi ini 5 kali 2. Jadi hasilnya adalah 25 sama 26. Nah, M sama M-1, M itu kan lebih gede ya dibandingin dengan M-1. Artinya si M sama dengan 25. Jawabannya yang C. Nomor 25, suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Pada saat ulangan matematika terdapat 2 orang siswa berhalangan. Misalkan siswa A dan B. Nilai ulangan pada awalnya dicatat hanya dari 33 siswa dan memiliki rata-rata 80. Setelah ditambah nilai ulangan susulan 2 siswa yang berhalangan tersebut, nilai rata-rata kelas menjadi 78. Jika nilai A 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai B, maka selisih nilai A dan B adalah. Oke, kalau nilai B kita misalin X, maka nilai A sama dengan 2 kalinya, 2X. Selisihnya tinggal dikurangin, hasilnya X. Oke, sekarang kan dari 35 kalau dikeluarin A sama B, rata-ratanya 80.
Berarti sesudah digabung terus nanti jadi 78. Berarti 78 itu gabungan dari seluruhnya, yaitu dari 33 siswa yang nilai rata-ratanya 80, berarti total nilainya tinggal dikaliin ya, 33 sama 80 ini. Ditambah si A nilainya 2X, ditambah si B nilainya X, dibagi banyaknya data, totalnya ada 35. Jadi 78 kali 35 sama dengan 33 kali 80 tambah 3X. Bisa langsung atau dibagi 3 dulu aja ya. Ini kalau dibagi 3 ini jadi 11. Ini kalau dibagi 3 jadinya 2. 18 bagi 3 6. Tolong dicekin kalau ada salah hitung. Jadi X-nya sama dengan 26 kali 35. 70 kali 13. 910. 910 dikurang 11 kali 80, 880. Jadi hasilnya 910 dikurang 880 itu 30, jawabannya yang C.